Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, kali ini kita bicara tentang ibadah secara umum, lalu nanti kita masuk ke sholat sebagai ibadah yang utama. Baik yang kita hormati, ibadah apapun, entah yang tadi kami sampaikan, saja sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah makhluk maupun ibadah yang ghairu makhluk, Bapak Ibu, senantiasa memiliki dua unsur. Ibadah kita itu senantiasa memiliki dua unsur. Apa? Unsur lahir dan unsur batin. Unsur zahir dan unsur batin. Maksudnya apa? Gerakan, misalnya sholat, kalau jenengan sholat, gerakan sholat, termasuk bacaan sholat yang kita lafazkan, itu adalah unsur lahiriah, jasadiyah, atau yang kelihatan, yang nampak kasat mata, yang bisa dilihat, bisa didengarkan. Betul kan? Iya. Sementara kehadiran hati dan jiwa saat melafalkan bacaan atau saat melakukan gerakan sholat itu adalah unsur batin. Bapak Ibu, betapa banyak orang yang sholat itu kurang melibatkan unsur hati atau batin. Betul nggak? Bacaannya luar biasa, gerakannya kelihatannya khusyuk, kelihatannya, tetapi ternyata tidak menghadirkan hati di dalamnya, pikirannya menggelinding, kira-kira seperti itu. Yang kami hormati, ibadah itu sejatinya adalah nutrisi. Tahu nutrisi ya? Nutrisi itu kalau tidak salah, ini Bapak Ibu dari SKU Cirebon saya kira sangat paham. Ya, kalau saya memahami nutrisi itu ya di dalamnya ada vitamin, ada kandungan gizi, ada segala macam yang dibutuhkan oleh tubuh, itulah nutrisi. Nah, Bapak Ibu, ibadah itu hakikatnya adalah nutrisi bagi hati dan jiwa. Ibadah itu nutrisi bagi hati dan jiwa, sehingga dengan beribadah mestinya hati menjadi lebih tenang dan tenteram. Betul? Mestinya hati menjadi lebih bahagia. Mestinya hati menjadi lebih lapang. Mestinya ibadah itu menjadi obat dari berbagai penyakit. Mestinya ibadah itu merupakan sebuah rehat dari segala kepenatan duniawi, mestinya. Namun Bapak Ibu, Pak, saya itu sudah sholat, dan sholat saya itu sudahlah tertib, ke masjid, bahkan tahajud dan sebagainya. Sudah sholat dan beribadah yang lainnya, tetapi Pak, hati saya kok masih merasa gersak. Jiwa masih terasa hampa. Mengapa kondisi hati sebelum, sesaat dan sudah sholat sama saja? Apakah Bapak Ibu
sholatnya ini hanya sekedar rutinitas tanpa makna atau bagaimana? Mungkin kita belum tepat di dalam memaknai ibadah, hanya sebatas rutinitas yang harus dilakukan, bahkan mungkin beban yang memberatkan. Adakah ibu-ibu yang kemarin Ramadan belum tuntas puasanya? Ada ya? Ramadan ibu-ibu hampir pasti yang masih produktif itu punya utang. Nah sampai hari ini kira-kira habis disar utang apa urung? Ampun Pak, ibadah memberatkan. Atau kewajiban yang harus ditunaikan sebatas gerakan anggota tubuh dan seterusnya dengan rangkaian bacaan dan seterusnya berlaku tubuh tanpa diikuti dengan ibadah hati, tanpa diiringi dengan ibadah jiwa. Ibu yang kami hormati, loh idealnya bagaimana Pak? Idealnya tadi saya maksud 3 komponen ini jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sholat umpamanya pangapunten, ya gerakannya, ya bacaannya, ya melibatkan sepenuh hatinya, bukan setengah hati atau bahkan seperempat hati. Angel apa angel? Ada melibatkan hati. Padahal Bapak Ibu, semua ibadah kepada Allah SWT itu tadi saya sudah mengatur di awal, senantiasa pasti berkaitan dengan ibadah hati, termasuk apa tadi, saum, zakat, infak, sedekah, haji dan seterusnya itu mesti melibatkan hati. Contoh dalam Al-Baqarah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu, alladzina yu'minuna bil ghaib, ini mereka yang beriman kepada yang gaib. Ini pekerjaan apa kalau bukan pekerjaan hati? Yang namanya iman itu pekerjaan hati. Kemudian kalau yang sholat dan menunaikan rezeki, menginfakkan rezeki itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang lahiriah, bisa kasat mata. Bapak Ibu, kalau kita sholat, gerakan dan bacaan orang lain bisa melihat. Kalau kita menginfakkan rezeki kita, ada yang bisa tahu, baik yang menerima maupun orang lain. Tapi ketika ngomong beriman kepada yang gaib, ini adalah tentu pekerjaan hati. Ini contoh. Kemudian surat An-Naml ayat 3 juga demikian. Yang ujung-ujungnya bil akhirati hum yuqinun. Apa itu yuqinun? Artinya meyakini. Keyakinan itu adalah ibadah hati. Bapak Ibu, beragama itu harus dengan keyakinan. Ini ada contoh yang menggemaskan Pak Karsiono. Menggemaskannya begini. Ini insya Allah PDF besok hari Sabtu mengadakan sholat id di halaman depan, halaman kantor PDF. Ya, karena sampai hari ini kita belum mendapat izin untuk di alun-alun, maka kita nunggu izinnya kapan belum tentu. Kita putuskan untuk di depan kantor PDF. Lalu para guru karyawan AUM diminta, ya kalau diwajibkan ini diminta dengan sangat untuk bisa menghadirinya. Lalu ada seorang guru bertanya begini,
Pak Mulan, bagaimana kalau saya sholat id 2 kali? Maksudnya? Ya, hari Sabtu saya sholat di PDF, hari Ahad saya sholat di lingkungan saya. Nah, menarik ini Pak. Sholat id pintu. Baik, yang kami hormati, kemudian saya jawab begini, ya, bahwa agama itu harus dengan keyakinan. Lalu saya tambahkan, ibadah kita itu semestinya lillahi ta'ala, bukan karena rikuh dengan PDF, bukan karena rikuh dengan lingkungan. Jadi keyakinan kita itu mestinya sesuai dengan manhaj yang kita anut, gitu kan. Lalu saya akhiri, monggo silahkan direnungkan dari hati. Lalu ibadah, Masya Allah Bapak Ibu, inilah yang kita takutkan. Jadi jangan-jangan sebagian dari kita, termasuk bahkan kita mungkin tingkat keikhlasan Bapak Ibu, yang namanya ikhlas itu kan ini akhlak kepada Allah. Bapak Ibu, dalam bukunya Kuliah Akhlak Ustadz Yunahar Ilyas, Allah yarham, mantan salah satu ketua PP itu, beliau menulis buku Kuliah Akhlak. Beliau menyusun akhlak kepada Allah itu begini, akhlak kepada keluarga begini, akhlak kepada masyarakat begini, akhlak kepada diri sendiri begini, akhlak kepada Rasulullah begini. Nah, salah satu yang saya ingat, akhlak kepada Allah apa? Ikhlas. Ikhlas dalam ibadah utamanya Bapak Ibu. Nah, ketika tadi ada pertanyaan kayak tadi, saya yakin dia itu mau tidak sholat di PDF ya rindu, orang kepenak. Lalu ketika tidak sholat di lingkungannya juga rindu, orang kepenak. Maka saya jawab, ibadah itu lillahi ta'ala, bukan karena rindu dengan A, dengan B dan seterusnya. Bapak Ibu, ikhlas, Masya Allah, ini memang bukan perkara mudah. Saya tidak tahu Bapak Ibu hadir di sini dengan ikhlas apa tidak. Saya tidak tahu. Yang tahu panjenengan dengan urusan kita masing-masing dengan Allah. Setidaknya seingat kami ada 3 ciri keikhlasan. Pertama, mereka yang ikhlas adalah mereka yang tidak peduli dengan ujian maupun cemoohan orang lain, pihak lain. Apapun, ujian, celaan, nggak peduli. Ketika sudah meyakini satu hal, meyakini kebenaran bahwa ini benar, ketika dipuji tidak goyah, ketika dicemooh tidak tumbang. Itu kira-kira angel atau angel? Angel. Ciri pertama. Ciri kedua Bapak Ibu, ikhlas itu adalah mereka yang kalau melakukan sesuatu itu tanpa pamrih, kecuali hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon Bapak Ibu, utamanya karyawan AU, mohonlah hadir pengajian itu kita luruskan niat, jangan karena rikuh kepada direktur atau rikuh kepada ketua PCN, tapi benar-benar dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, hari ini tahun-tahun politik, betul nggih? 2023-2024, ntar lagi kan ada hajat nasional, pilpres dan seterusnya, pileg dan sebagainya itu dikumpulkan di tahun 2024. Coba sebentar lagi insya Allah akan banyak
orang yang bermurah hati kepada kita. Masjid kita tiba-tiba disumbang sekian ratus tak semen, jalanan di kampung kita tiba-tiba disumbang sekian, lalu RT RW kita disumbang sekian banyak rupiah. Walaupun mereka berikannya sambil mengatakan, "Nyok, saya ikhlas lillahi ta'ala." Pertanyaannya, benarkah mereka ikhlas lillahi ta'ala? Mengapa kalau ikhlas memberikannya menjelang pemilu? Mau orang biar-biar itu kira-kira ya. Tapi yang kami hormati, tentu ini bukan perkara mudah. Lalu ciri ikhlas yang ketiga adalah mereka itu lupa atau melupakan apapun kebaikan yang pernah dilakukan kepada pihak lain. Apapun kebaikan yang pernah kita lakukan itu kita lupa atau lupakan. Diseringkan kelingan mas, bahkan nek cara Jawa ini diundat-undat, kebaikan itu kita munculkan. Umpama pangapunten, saya selama ini rutin mengasih donatur kepada si A, umpamanya Pak, umpama loh ini, sebulan, sekian tahun, bertahun-tahun, suatu saat saya butuh bantuan dia karena sesuatu hal dia tidak mau bantu saya nggak mau tahu, kemudian saya sampaikan, lah kowe, bahasanya, lah kowe selama ini yang bantu kamu siapa? Bapak Ibu, amalnya hilang, lenyap. Masya Allah. Termasuk tadi ibadah apapun yang kita lakukan memang harus lillahi ta'ala. Bila kami hormati, jadi sekali lagi ibadah apapun itu ternyata ada dua unsur, lahiriah maupun batiniyah. Lahiriahnya harus jelas-jelas ketok, batiniyahnya ya termasuk Ramadan kemarin, di mana-mana orang mengatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu pekerjaan apa? Bukan pekerjaan hati, kan begitu? Barang siapa berpuasa pada Ramadan dengan imanan wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, itu kan pekerjaan hati ya. Tapi yang kami hormati, nanti dibaca Quran surat Al-Hajj 31, terus yang sekarang sedang agak populer ini menjelang Idul Adha ini Al-Hajj 37. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, al-ayah dan seterusnya. Yang saya garis bawahi, walakin yanaluhu taqwa minkum, dari awal Bapak Ibu, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Takwa itu pekerjaan hati. Nyembelihnya lahiriah kelihatan, pedusnya ketot, nyembelihnya ketot, tapi ketot, darahnya kelihatan, itu lahiriah. Dan ikhlas adalah salah satu komponen utama dalam ketakwaan. Bu yang kami hormati,
ibadah itu ada orang-orang yang benar-benar menikmati ibadah. Ada kita melihat orang sholat saja Bapak Ibu, sholat itu kayaknya enak sekali, enak sekali. Tapi ada orang yang sholat itu penting sholat dengan durasi waktu yang sangat cepat. Dulu kita pernah lihat viral ya, Bapak Ibu di YouTube, sholat taraweh berapa menit Pak? Di sebuah tempat itu sholat taraweh itu berapa menit? 7 menit, padahal 23 rakaat atau 10 menit. Kita nggak usah ngomong kekhusyuannya lah. Dalam konteks ini saya hanya pasti itu tidak merasakan kenikmatan. Ibarat orang makan, yang Mas Tegar makan durian umpamanya, durian. Ini saya berterima kasih pada Mas Tegar ini. Seumur-umur kami rapat pleno di PDM itu belum pernah makan durian ketika rapat kecuali hari kemarin karena disupport. Terima kasih. Matur nuwun. Menikmati durian pelan-pelan sambil merasakan rasa tesnya pelan-pelan. Dinikmati masuk ke sel-sel saraf. Masya Allah. Beda dengan kalau makan, beda banget. Termasuk kalau makan apapun itu kan kata-kata tumak ninah itu adalah bagian dari. Maka Bapak Ibu, saya mendengar orang-orang yang begini ini merasakan kelezatan dalam ibadah. Ibadah itu dirasakan lezat seperti orang makan kan lezat. Kok bisa lezat? Ya, karena mereka melakukan ibadah dengan menghadirkan hati, mengiringi gerakan maupun bacaannya. Allahu Akbar. Gerakannya begini Bapak Ibu, lalu lisannya mengatakan Allahu Akbar, pikiran dan jiwanya, hatinya menyatakan keagungan Allah sekaligus merefleksikan saya ini debu di tengah jutaan apa? Bagaimana yang tidak ada apa-apa menghadirkan roh dalam ibadah? Ketika Allah Akbar, bagaimana cara menghadirkan hati dalam ibadah? Yaitu dengan Bapak Ibu, dengan demikian maka ibadah itu insya Allah akan menjadi lebih hidup. Artinya apa? Ibadahnya itu punya ruh dan bisa menggerakkan jiwa, dan dampaknya adalah ketenangan dan ketentraman. Jadi tadi pertanyaan di depan sudah terjawab Pak. Mengapa saya sudah sholat, sudah ini itu, nih nyokok gersak hidup saya? Pertanyaannya ada yang salah di dalam kita beribadah. Bagi yang kami hormati, ada sebuah ucapan Nabi yang menarik. Ketika waktu sholat tiba, lalu beliau ngendika kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, kumandangkanlah iqamah, rehatkanlah kami dengan sholat. Kumandangkanlah iqamah, rehatkanlah kami dengan sholat. Sholat itu bagi Nabi sesuatu yang namanya rehat itu kan menyenangkan Pak. Menyenangkan, menenteramkan, menggembirakan, membahagiakan. Tidak ada yang namanya sholat itu beban, ibadah itu beban, tidak ada ketika melibatkan hati. Bapak Ibu, tentu kita tidak ingin seperti yang disindir dalam Quran surat Al-Fat ayat 11 yang potongan tengahnya berbunyi begini, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim,
Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya, apa yang tidak ada di dalam hatinya. Ngomongnya kayak dia, tetapi dadanya kayak kain. Berarti dia sebutannya apa kalau bukan munafik? Itu yang kami hormati. Sehingga saya sering matur, ada orang yang sama-sama berjamaah di masjid, di sof terdepan, sama-sama sof terdepan, gerakannya sama-sama gerakan, khusyuknya kelihatannya sama, durasi waktunya sama, tetapi kalau tidak salah Ibnu Taimiyah menyampaikan, mereka ternyata ibarat bumi dengan langit. Loh, kasat mata sama, gerakannya, bacaannya, durasinya sama, kelihatan khusyuknya sama, tapi beliau menyampaikan seperti langit dengan bumi. Apa? Ternyata yang satu melibatkan hati, jiwa, yang satu pikiran, hati kemana-mana. Jangan-jangan kita termasuk yang itu. Masa iya Pak, begitu Allahu Akbar, Bu, Bapak Ibu, sebelum sholat saya bingung nyari kunci, ya, kunci lemari mau teksuk mulai mengenangkan orang ketemu Pak. Sholat Allahu Akbar, rakaat kedua, oh, kuncinya ada di atas lemari. Lalu ada yang memaknai, berarti sholat itu inspirasi, menimbulkan inspirasi. Bapak Ibu, sesungguhnya itu dimaknai bahwa sholatnya pasti orang khusyuk. Loh, lah iya, mau menghadap Allah kok dengan kunci, kan begitu Pak. Tapi apa ada orang yang bisa sekhusyuk itu, Bapak Ibu? Itu adalah target yang senantiasa harus kita upayakan, meskipun tentu pasti bukan perkara mudah. Pasti bukan perkara mudah. Maka Bapak Ibu, oleh karena itu, menata kembali ibadah kita, ya, setelah dari bulan ini nanti kita merefleksi masing-masing, kita tata ulang ibadah kita, terutama sholat sebagai ibadah yang utama. Saya kira menata kembali ibadah ini adalah sebuah kewajiban, Pak. Jadi selain kepedulian kita untuk betulkan tata cara, kaifiah, bacaan dan lain-lain, tentu adalah bagaimana melibatkan hati. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan begini, kepedulian untuk terus-menerus, saya ulangi, kepedulian untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ibadah adalah pertanda hati yang salim, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, kembalinya ke hati. Baik yang kami hormati, nah Bapak Ibu, ini saya sampai jam berapa Mas Kardiono? Secukupnya. Iyalah, kan orang agawean kok. Kala-kala sebulan pisan, ya. Bapak Ibu, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah Allah mensyariatkan ibadah kepada kita. Jika ibadah itu dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat, maka ibadah itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada jiwa kita, hati kita utamanya, dan kehidupan kita secara umum. Bapak Ibu,
syariat apapun pasti bermanfaat bagi manusia, baik itu apapun. Sholat, jangankan kesehatan secara fisik, secara non fisik, secara pikiran, secara hati, kalau dilakukan dengan sesuai ketentuan, insya Allah akan berdampak. Nah, memang kadar pengaruh antara satu orang dengan yang lain berbeda, Bapak Ibu. Sama-sama sholat, sama-sama zakat, sama-sama puasa, itu meskipun durasinya sama, waktunya sama, bacaannya sama, gerakannya sama, tetapi pengaruhnya berbeda satu sama lain. Mengapa? Ini tergantung bagaimana hubungan antara orang yang beribadah itu dengan Tuhan. Sedekat apa, sekarib apa, sejauh apa, dan seterusnya. Bapak Ibu kami hormati, kesimpulannya, jika ibadah kula panjenengan tidak memberikan pengaruh dalam amal-amalan zahir, maka berarti ibadah kita ini cacat atau belum betul atau belum semestinya. Dan itulah kondisi mayoritas kita yang sering mengabaikan melibatkan hati di dalam sebentuk ibadah yang kita lakukan. Betul ya? Tapi yang kami hormati, ada bagaimana cara menghadirkan ruh dalam ibadah, bagaimana cara menghadirkan hati dalam ibadah, yaitu dengan menghadirkan keagungan dan keutamaan ibadah. Bapak Ibu, yakni satu, ibadah itu menyucikan dan membersihkan jiwa serta meninggikan derajat pelakunya. Menyucikan, membersihkan jiwa. Bapak Ibu, orang yang beribadah dengan enggak itu jelas beda tingkat kebersihan jiwanya. Betul ya? Sesama-sama sering ibadah juga beda, tergantung kadar kedekatan dengan rohnya. Sama-sama beribadah, kebersihannya juga beda, tergantung yang satu melibatkan hati, yang lain mungkin kurang begitu, mungkin setengah hati, yang lain sepenuh hati. Oke, yang hormati, yang kedua, ibadah adalah kebutuhan yang pokok atau mendasar bagi manusia, melebihi kebutuhan tubuh terhadap makanan, karena hakikat manusia adalah hati dan ruhnya. Betul kan Bapak Ibu? Ruhnya. Sedangkan saya disebut manusia karena masih ada ruhnya, masih ada jiwanya. Coba kalau jiwa atau ruhnya dicabut, maka sudah bukan manusia, namanya adalah jasad. Maka ibadah adalah kebutuhan pokok bagi ruh atau jiwa, melebihi kebutuhan makanan terhadap badan kita. Pak Ibu, yang ketiga, dengan beribadah maka mempermudah seseorang hamba untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Itu pasti. Pak, itu ada orang yang sudah haji, sudah sholatnya hebat, tapi kok masih korupsi. Maka pertanyaannya tadi saya sampaikan tadi, ada yang cacat di dalam ibadah. Kan begitu. Ini yang kita maksud ibadah yang semestinya.
Nah itu yang keempat, dengan ibadah maka ibadah itu bisa membebaskan seorang hamba untuk berbakti hanya kepada Allah dan tidak mau menjadi budak atas makhluk Allah, sehingga ia menjadi pribadi yang mulia, tegak kepala berwibawa karena hanya mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Yang terakhir, Bapak Ibu, dengan ibadah itu menjadi sebab terbesar seorang hamba mendapat ridha Allah, beruntung dengan surganya, selamat dari neraka. Khusus sholat, ini yang terakhir, khusus sholat Bapak Ibu. Tadi saya maturkan ibadah secara umum, sekarang saya matur khusus sholat. Bapak Ibu, ada ungkapan menarik. Sesungguhnya hidup ini hanya menunggu waktu sholat. Kita ke pasar, kita bekerja, kita sekolah, kita apapun, sesungguhnya menunggu sholat. Maka sholat menjadi orientasi yang utama, itu harus dengan persiapan-persiapan. Bapak Ibu, di dalam buku fikih terkait ibadah segala macam, biasanya bab yang pertama dibahas adalah tentang toharoh, bersuci. Pak Ibu, bersuci adalah syarat sahnya sholat. Sholat tidak sah ketika tidak ada wudu. Pengertian toharoh Bapak Ibu adalah menyucikan anggota tubuh dari hadas maupun najis. Pak Ibu, toharoh itu separuh dari iman. At-tohuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh iman. Loh kok Pak, kok yang separuh apa? Bersuci tadi kan secara fisik Bapak Ibu, ya, mengambil air, bersihkan ini, kemudian dan seterusnya, itu kan secara fisik. Berwudu itu separuh dari iman. Lalu separuhnya lagi apa? Bapak Ibu, berwudu adalah menyucikan dohir, menyucikan fisik. Itu separuh dari iman. Yang separuh lagi apa? Yang separuh lagi adalah menyucikan batin, membersihkan batin. Kalau wudu secara fisik, ini membersihkan fisik dari segala macam kotoran. Tapi ada toharoh yang kedua, yaitu menyucikan batin. Apa batin itu? Kotoran batin ya iri, dengki, cerai, apalagi Pak, hasad dan sebagainya. Misalnya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu termasuk seperti itu. Kalau kayak gini berarti bisa dikatakan masih separuh wudunya, separuh imannya. Jadi masuk masjid ini mestinya bukan hanya suci secara fisik, tapi juga dilepaskan, disucikan segala kotoran hati. Pak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad, sisanya disampaikan dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik. Jadi pada suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah beserta para sahabat sedang bercengkerama di suatu tempat. Kemudian Nabi mengatakan, itu
sebentar lagi akan tiba seorang lelaki penduduk surga, atau lelaki penduduk surga akan muncul di hadapan kalian. Lalu gak lama kemudian muncul laki-laki yang masih basah oleh wudu, kemudian menenteng sandal. Itu berturut-turut 3 hari seperti itu. Tapi selalu menyampaikan akan lelaki penduduk surga akan segera muncul di hadapan kalian, Pak Ibu. Kemudian pada hari ketiga, kemudian ketika Rasulullah sudah pergi dari situ, kemudian ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Ash. Dia kemudian menemui si lelaki itu. Wahai Fulan, saya sedang dimarahi oleh bapak saya. Saya tidak berani pulang. Mohon saya diizinkan untuk menginap di rumah Anda 3 hari saja. Padahal baru kenal, Pak. Diizinkan. Lalu Abdullah bin Amr bin Ash ini bermalam di tempatnya si Fulan. Setiap malam si Fulan ini mencermati apa kehebatan si lelaki ini, kok sampai-sampai Rasulullah mengatakan ini lelaki penduduk surga. Ibadahnya biasa, bahkan ya malamnya tidak tahajud, kali-kali neklelir hanya menyebut nama Allah. Tapi memang dia tidak pernah mengatakan perkataan yang jelek, yang sia-sia. Lalu hari ketiga dia terus terang, wahai saudaraku si Fulan, sesungguhnya saya tidak sedang dimarahi oleh ayahku. Saya itu hanya ingin tahu, karena Rasulullah mengatakan antum ada ini lelaki penghuni surga, calon penghuni surga. Saya ingin tahu, ingin meniru jangan amalan bulan Anda itu apa. Ternyata mohon maaf ya. Lalu si Fulan mengatakan, ya begitulah wahai Abdullah, ya apa amalanku, apa yang seperti kamu lihat, tidak ada istimewanya. Hanya saja barangkali wahai Abdullah, saya tidak pernah menyimpan rasa iri kepada siapapun. Saya tidak pernah merasa dengki kepada siapapun. Bapak Ibu, ternyata masalah hati adalah kunci surga. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, ibadah apapun yang kita lakukan harus melibatkan hati. Kalau bisa sepenuh hati, jangan setengah hati, apalagi kurang dari itu. Kira itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, yang bisa kami matur. Tentu banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kita ini dari hari ke hari bisa meningkatkan derajat kualitas ibadah kita, karena sejatinya kita ini semua berjalan menuju Allah, dan itu dengan hati kita, bukan dengan tampilan ragawi dan lain-lain. Bapak Ibu, kalimat penutup dari kami, Bapak Ibu, hari ini kaum muslimin berkumpul di tanah suci memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu, setidaknya Allah manggil kita pada 3 kesempatan. Pertama, Allah memanggil kita lewat muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lalu ada yang datang, ada yang enggak datang. Betul? Yang datang ada yang pakai baju putih, baju abu-abu, baju biru, baju batik, baju segala macam. Ada yang jubah, ada yang celana jeans, semuanya. Itu panggilan pertama. Ada yang datang, ada yang enggak. Panggilan kedua, Allah memanggil kita untuk hadir di tanah suci, berhaji. Kemudian ketika kita sampai di sana, kita menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Kita ada yang hadir, ada yang tidak hadir di sana. Panggilan kedua,
Ada yang mayoritas yang hadir di sana sudah mengenakan pakaian ihram, pakaian putih. Ada sih sebagian yang pakai pakaian hitam ya Pak, barangkali jamaah dari Iran. Panggilan pertama boleh jadi tidak hadir, panggilan kedua boleh jadi belum hadir. Bapak Ibu, panggilan ketiga pasti hadir. Apa Pak panggilan ketiga? Ketika seseorang sudah menutup umurnya, lalu orang-orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelem orang gelem mesti harus hadir menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa hidup dengan istiqomah, dan mudah-mudahan kelak Allah memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.